Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Salsabila Putri dengan NIM 220501215. Pada siang hari ini em, saya akan melakukan podcast dengan narasumber hebat yang bernama Mbak Esther. Selamat siang. Halo Mbak, selamat siang. Em, Hari ini kita bakalan ngobrol santai tentang pelayanan publik dari sudut pandang yang berbeda bersama Mbak Esther, Satpam BRI yang setiap hari berhadapan langsung dengan nasabah atau masyarakat umum. Yuk mari kita mulai obrolannya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak. Sedikit yang perlu saya sampaikan tentang perjalanan saya sebagai satpam dulu ya Mbak ya. Saya satpam itu kan udah dari 2015 nih. Tapi kalau di BRI-nya dari 2018 itu masih 7 tahun, beda sedikit lah ya. Pertama tuh perjalanan dari satpam itu pas pertama kali tahun 2015 itu di Rumah Sakit Santa Maria. Itu nggak berapa lama, hanya 2 tahun waktu itu Mbak. Setelah 2 tahun itu, nah kebetulan waktu itu bukan saya yang mencari gitu, ada yang menawarkan tiba-tiba kan, oh enggak kerja di sini, terus karena ada kayak peningkatan gaji, terus saya mau gitu Mbak gitu kan. Waktu itu yang setelah ada Santa Maria, saya gabung di BPJS Tenaga Kerja yang di Kuantan, Pekanbaru juga masih Mbak gitu. 2 tahun di sana, terus ya syukurnya ada lagi yang menawarkan gitu. Jadi saya tuh kayak nggak pernah nganggur gitu, selalu ada yang menarik kayak menawarkan gitu. Situ kan di BRI terakhir sampai sekarang, dari 2017 sampai sekarang. Jadi kalau udah dijumlahkan dari 2015 sampai 2000 sekarang ya 2026 mungkin udah banyak ya Mbak ya. Udah lama juga ya Mbak ya? Iya udah lama, tapi masih 3 perusahaan karena kan namanya di BRI 7 tahun lebih gitu Mbak. Apa makna profesi satpam bagi Mbak Esther nih, khususnya dalam lingkungan perbankan? Jadi kayak gitu Mbak, jadi peran satpam tuh bukan sekedar kayak berdiri-berdiri gitu, perannya sangat besar dalam melayani masyarakat, nasabah yang datang ke perbankan gitu. Bagaimana Mbak Esther menjaga sikap profesional dan juga etika perbankan saat berhadapan dengan berbagai macam karakter nasabah Mbak? Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Sa buat pertanyaannya. Intinya kita bersikap profesional, tenang, sabar, dan netral, tidak membeda-bedakan nasabah. Terus kita menunjukkan sikap sopan kita dan hormat kita kepada nasabah gitu. Mau gimana pun nanti karakter nasabah yang kita temuin di lapangan, di layanan, pasti akan bisa kita atasi dengan baik jika kita tenang gitu ya. Yang penting kita nggak terpancing emosi duluan. Kalau misalnya kita terpancing emosi, pasti semuanya bakalan berantakan lah ya layanan itu, apalagi dengan kondisi nasabah yang sedang marah-marah gitu, karena kan karakter nasabah ini banyak, nggak setiap hari kita temu yang baik aja, pasti ada yang kayak tiba-tiba datang aja udah marah-marah gitu kan, udah membawa komplain di luar. Jadi kita dahulukan sikap profesional, sabar, tenang, nggak terpancing sama emosi nasabah, kita dengarkan dengan baik apa permasalahan mereka, terus kita berikan solusi. Harapan apa yang ingin Mbak Esther sampaikan agar masyarakat lebih menghargai setiap profesi di lingkungan pelayanan publik? Saya akan menjawab, saya berharap masyarakat tuh bisa lebih menghargai setiap profesi di pelayanan publik, ya kan? Karena semuanya tuh memiliki peran dan fungsi masing-masing. Cuman masyarakat masih terlalu awam gitu kan, sedikit mereka lebih punya sikap sopan, sabar, dan saling menghormati. Saya kayaknya itu menurut saya bisa sangat membantu lah Mbak dalam bekerja, terutama kami nih. Jadi dengan begitu pelayanan bisa berjalan dengan baik dan hubungan antara petugas dan masyarakat terlebih nasabah itu juga semakin positif gitu. Terima kasih banyak ya Mbak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Terima kasih ya Mbak, sehat-sehat selalu Mbak. Terima kasih ya Mbak Sa udah diundang di podcast ini. Terima kasih Mbak Sa. Selamat siang Mbak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.